Selanjutnya, izinkan kami juga mengundang dengan hormat kepada Dr. Purboyo Solek, spesialis anak, subspesialis neurologi konsultan sebagai pemimpin NBT Center untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Dr. Purboyo kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuai dengan rencana pada pagi hari ini, kalau saya lihat cerah ya pagi hari ini, kita bisa berkumpul untuk melihat bagaimana anak-anak kita, talent mereka yang bisa kita lihat pada pagi, siang, sampai dengan menjelang sore hari ini. Mereka tampil untuk kemudian bersama-sama kita mengucapkan syukur serta berbangga tentunya untuk apa yang telah mereka capai. Juga bersamaan kita berkumpul, jadi kalau Dr. Yuli tadi sampaikan, ada juga acara yang bersamaan, yaitu kalau kita lihat ya, PSG untuk kumpul ya. Mudah-mudahan kita bisa membersamai putra-putra kita ini, putra-putri kita ini, mencapai apa yang memang mereka dan kita inginkan. Jadi dalam perjalanan mungkin sekitar 15 atau 18 tahun ya, saya melihatnya perkembangan dari pemahaman yang berkaitan dengan disleksi di semua kalangan, ya. Tidak hanya orang tua, tetapi masyarakat di kita sudah berbeda sekali. Saya melihatnya dibandingkan dengan awal, saat kemudian kasus disleksi ini mulai kita bicarakan. Bulan ini, di bulan Oktober ini, saya melihat hampir semua sosial media yang ada, dan bukan hanya satu dua yang kemudian kita bisa baca penjelasan tentang disleksi, kemudian yang relasi itu banyak sekali dibahas di berbagai media sosial oleh banyak orang tua, juga terapi, tempat-tempat yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak disleksi ini, dan tentu ini jadi membantu sekali buat orang tua atau kemudian masyarakat umum lainnya. Dan kalau kita ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang bulan Oktober, sejak awal Oktober sampai dengan hari ini, ya, dan tentunya ini jadi bisa sangat membantu orang tua kita, ya, juga buat para pendidik memahami disleksi secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di dalam perkembangannya, dan termasuk disleksia support group kita, tadi disampaikan dengan jumlah anggota 800-an, saya lihat malah lebih dari 800 ya. Mudah-mudahan wadah DSG ini akan bisa kemudian dijadikan tempat untuk kita bisa bersama belajar, bertukar pengalaman tentunya dari orang tua,
saya lihat hampir tiap hari ya, ada diskusi-diskusi yang walaupun kemudian sepertinya kita akan buat lagi acara-acara yang kemudian memang kaitannya tidak hanya tentang diagnosis disleksi, tetapi bagaimana terapi dan perjalanan berikutnya dari mereka. Karena saya lihat dalam diskusi-diskusi yang memang tiap hari berlangsung di grup kita ini, rasanya masih banyak yang perlu kita bahas bersama agar kemudian persepsi yang ada di antara semua anggota grup keluarga besar DSG itu bisa menjadi satu persepsi yang memang sama ya, sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita ini dalam koridor yang kemudian memang benar ya. Nah, itu salah satu harapan dari kemudian grup yang memang jumlahnya saya lihat makin banyak untuk anggotanya. Berikutnya ingin menyampaikan juga, mohon izin, mudah-mudahan nanti di Bandung ini akan ada center disleksi yang cukup besar, tidak hanya tempat untuk diagnosis dan terapi, tetapi kita berharap tempat itu juga akan bisa menjadi tempat untuk mengeksplor potensi anak-anak, kemudian juga menjadi tempat, nah ini penting sekali, saya sudah sampaikan ke teman-teman di center tersebut, agar kita bisa melakukan diagnosis yang lebih dini pada kasus-kasus disleksi. Tidak kemudian di usia yang sudah lebih besar, tidak di usia 7 tahun ke atas, tapi di umur-umur 3 tahun, 4 dan 5 tahun. Harapannya, diagnosis yang kemudian bisa kita buat lebih dini ini, dan intervensi yang kemudian dilakukan lebih dini, dan mudah-mudahan tidak kemudian akan banyak kita lakukan intervensi yang beragam, jadi multidisiplin, seperti kalau kita menemukan kasusnya di usia yang sudah lebih besar. Dan mudah-mudahan nanti center dari disleksi ini bisa kemudian berjalan seperti yang kita harapkan. Selain center tersebut, ingin sekali, sudah juga saya sampaikan pada teman-teman di center tersebut, agar bisa melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan disleksi, sama seperti tempat-tempat atau center yang sama di negara lain, khususnya di negara tetangga kita. Sehingga harapan ke depannya kita memang bisa melakukan semua yang berkaitan dengan disleksi ini betul-betul dalam koridor yang komprehensif. Itu salah satu harapan yang kemudian ingin kita dapatkan di center tersebut. Dan yang terpenting juga adalah mengembangkan kelas-kelas atau sekolah yang memang ramah untuk disleksi. Nah, kalau kita lihat cikal bakal untuk itu sudah ada juga. Ya. Terima kasih sekali buat orang tua yang kemudian berinisiatif untuk mengembangkan sekolah-sekolah yang memangnya sifatnya sangat khusus buat anak-anak dengan diagnosis disleksi ini. Ya. Di Bandung saya lihat juga sudah berkembang, ada Sunshine dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi tempat-tempat yang sama yang bisa kemudian berkembang bersama-sama dalam satu persepsi yang sama. Karena memang tidak mudah juga untuk kita bisa mengakomodasi anak-anak kita yang usianya sudah lebih besar dan sudah melewati fase-fase terapi di mana mereka memang harus kembali
untuk masuk ke sekolah yang sebetulnya sangat ingin di negara kita adanya sebetulnya di sekolah yang mainstream biasa. Rasanya itu masih agak panjang perjalanannya, oleh karena itu kita bersama-sama mungkin akan sangat baik mewujudkan apa yang sudah juga dilakukan oleh beberapa orang tua dengan membuat sekolah-sekolah yang arahnya seperti yang kita inginkan. Harapannya ke depannya kita bisa akan lebih banyak lagi membantu orang tua yang tidak hanya domisilinya di kota Bandung ini, tetapi juga di luar kota Bandung, luar Pulau Jawa malah, atau bahkan kemudian sampai ke luar Pulau Jawa yang pelosok, yang jauh memang dari jangkauan transportasi, sehingga saat sekarang kalau kita lihat di Bandung ini, di tempat kita, banyak sekali terkendala untuk karena jarak, sehingga optimalisasi dari intervensi yang dilakukan memang tidak seperti yang kita harapkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk kehadiran semua ayah dan ibu, dan khususnya buat Dr. Yuli, teman-teman, ya, panitia PSG yang menyiapkan acara ini, ibu-ibu, ya, yang kemudian mengiringi dengan degungnya ini. Ya. Terima kasih juga buat tempat yang kita pakai. Ya, jadi kita bisa menggunakan Museum Sri Baduga pada kesempatan kali ini. Kalau tahun lalu kita tidak buat kegiatan, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang kegiatan ini bisa rutin kita lakukan. Tidak lupa di tanggal 29 dan 30 November kita juga akan mengadakan acara sifatnya internasional, ya, Dyslexia Scientific Meeting, kerjasama antara MDB Center dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Saya rasa acaranya bagus sekali untuk bisa kita ikuti bersama, karena ada banyak para pakar, tidak hanya yang ada di dalam negeri, tetapi dari beberapa negara, ya, dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, saya ikut menyampaikan materi di acara tersebut. Ya, kalau ada yang sangat kemudian ingin belajar lagi, ya, silahkan bergabung di acara tersebut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara DGT dan DSG National Meetup 2025 resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.